Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Sahabat Tani Porang. Baik sahabat tani, sore ini kebetulan saya lewat dan melihat sesuatu yang menarik. Jadi apa yang menarik sahabat tani? Tanaman porang yang penuh dengan gulma dan tidak terawat. Ini kelihatannya sama sekali tidak dipupuk. Ini dari bibit katak kelihatannya. Saya jadi teringat tentang beberapa statement di beberapa media sosial, bahwasanya porang itu akan tumbuh subur dan menghasilkan umbi dan juga katak yang banyak tanpa harus dipupuk. Nah, ini kebetulan saya menemukan suatu contoh porang yang sama sekali tidak terawat. Di gulmanya dibiarkan menutupi porangnya. Nah, malah sampai nggak kelihatan ini. Oh, ini porang ternyata. Dan apakah kataknya juga besar? Ya lumayan keluar kataknya. Ini kalau saya pribadi sebenarnya sedih melihat kondisi yang tidak terawat seperti ini buat tani ya. Oh, ini juga porang. Dan apakah memelihara gulma itu juga menguntungkan? Jadi sahabat tani bisa menilai sendiri bagaimana efek gulma itu terhadap porang bila tidak dibersihkan. Nah, contohnya yang tidak ada gulmanya bersih, lumayan juga katanya. Padahal ini porang yang menanam dekat sekali dengan rumahnya. Iya, yang namanya anak muda belum terlalu gimana istilahnya, masih santai-santai. Ini bibit mahal-mahal, cara tanamnya kayak gini, jadi bisa dibilang sangat menyedihkan. Sayang sekali ya sobat tani. Ini saya coba cek umbinya, apakah sudah ada yang dorman apa belum. Nah, aduh, ini, wah, ini terkena busuk batang. Jadi termasuk kebersihan lahan adalah syarat agar tidak
terkena busuk batang. Nah, ini terkena busuk batang sahabat ini. Terkena busuk batang. Oke, cari lagi yang tidak terkena busuk batang. Nah, ini sebenarnya tanaman keponakan saya. Kemarin ikut coba-coba tanam porang, tapi ternyata ya tidak dirawat sama sekali. Ini sekitar 2 kilo kemarin. Harusnya 2 kilo itu sudah kembali bibit kataknya 4 kilo. Itu jelek-jeleknya atau paling estimasi paling rendahnya kembali mendapatkan katak sekitar 4 kilo dari bibit 2 kilo. Jadi kalau ini bisa dikatakan kembali 2 kilo sudah untung nih. Kemungkinan bisa tekor. Nah, dulu bibitnya besar-besar, katak campur, ambilnya dari tempat Kang Karno. Tapi kembalinya malah semakin kecil. Ini bisa dikatakan puret atau tekor di katak. Dan umbinya seperti apa ini? Kelihatannya ada yang dorman alami. Oke, sobat tani, ini sekedar apa ya, testimoni bahwasanya ya apakah menguntungkan atau apakah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik apabila menanam porang itu sama sekali tidak dirawat. Tanahnya juga tidak diolah. Ini tanahnya keras sekali sobat, nggak diolah sama sekali. Jadi semoga saja vlog saya kali ini paling tidak memberikan manfaat. Apakah kita memilih menanam porang dengan cara asal-asalan atau dengan pengolahan tanah dan pemupukan. Jadi ini hanya sekitar 2 on nggak ada, ini 1,5 on. Tapi ya memang tetap saja porang itu tetap menghasilkan umbi dan katak. Tapi kalau dulu tanam kataknya sebesar ini terus kembali hanya sebesar ini, bisa kita nilai sendiri. Jadi paling tidak kan kalau kita menanam katak yang super, katak tengah besar ini, paling tidak kita mendapatkan kembali 1 katak super dari tunas kedua. Ini tunas keduanya aja semakin mengecil kataknya. Jadi ini bisa dikatakan belum berhasil, dan umbinya juga kecil. Bisa dibuktikan sendiri tanpa memukan tanah keras. Ini seharusnya bisa 0,5 kilo, ini hanya sekitar 2 on. Dengan kondisi seperti ini, apakah mau ditirukan ataukah dengan menanam dengan pengolahan tanah dan pemupukan, juga pengendalian
gulma. Karena kalau menurut hemat saya pribadi, pengendalian gulma itu sangat penting karena akan banyak nutrisi yang terbuang percuma yang harusnya diserap oleh porang, akhirnya banyak termakan oleh rumput. Oke sahabat tani, demikian sharing saya sore kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.